Salam, selamat pagi, selamat hari Selasa. Tetap semangat. Opung Partuko Busi, Sintua Dr. Marolo Putagaul pada pagi hari Selasa ini mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat terkasih, terhormat, tersayang untuk memuji, memuliakan Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 194, Tanpa Anugerahmu. Tanpa anugerahmu dan kasih sayangmu, aku sesat. Karena anugerahmu dan kasih sayangmu, ku ke surga. Kiranya hatiku setia padamu, ya Tuhanku. Bersamamu Tuhan, aku bahagia selamanya. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, atas anugerahmu, memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, membangunkan kami dari tidur kami untuk hari Selasa ini. Bapa di Surgawi, sebentar kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan terlebih dahulu, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 10. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Asini roha doho tasitonga do sudi dalan ni Jehovah diakkat nama ngaradoti padanna dot akka panidangionna idosahan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, all the ways of the Lord are loving and faithful for those who keep the remain of his covenant. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yang saya hormati dan saya rindukan, pembacaan firman Tuhan yang dituliskan oleh para pemazmur pada pagi ini sungguh luar biasa, memberikan kesaksian buat semua orang di dunia ini. Karena apa? Kesaksian ini bukan hanya kesaksian kehidupan yang notabene hanya mementingkan diri sendiri, tetapi pemazmur bersaksi dengan jelas dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dalam hal ini, para pemazmur menyaksikan, mengatakan kepada semua halayak ramai, yang Islam dan non-Islam, yang Kristen non-Kristen, yang belum percaya atau sudah percaya, di sini ditegaskan
bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi adalah Tuhan. Lalu dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita tahu Tuhan berjanji, bernubuat, memberikan baga-baga kepada kita. Yang baga-baganya sudah jelas ditepatinya, tidak teraling-aling. Tuhan memberi baga-baga itu, memberikan janjinya yang kudus kepada kita. Seperti apa? Contohnya, Tuhan telah menganugerahkan anaknya seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan sudah ditepati. Pada masa Advent ini kita akan sudah merenungkan, memperingati bahwa Tuhan lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Maka yang kita nantikan sekarang bukan kelahirannya lagi, tetapi kedatangannya yang kedua kali, Maranatha. Kalau manusia itu tetap berpegang kepada janjinya, berpegang kepada peringatan-peringatannya, maka Tuhan akan memberi berkat. Karena jalan Tuhan kasih setia dan kebenaran. Tidak ada yang salah dari janji Tuhan, selalu benar. Maka dikatakan tadi, kasih Tuhan itu memiliki makna holong napolin yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Kita bayangkan, demi keselamatan umat manusia, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah yang senantiasa kita nantikan kedatangannya pada kedua atau Maranatha. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita senantiasa di dalam kesaksian pemazmur ini mengingat, mencamkan, merenungkan bahwa jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang memegang teguh janjinya dan peringatan-peringatannya. Kalau kita berjanji, kita tepati dengan baik. Karena apa? Orang Batak pun memang sungguh luar biasa. Ada perkataan perumpamaan orang Batak. Dikatakan, Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu nidok ni uhum, toguan nidok ni padan. Kalau orang Batak sudah berpadan, maka kokoh sepanjang masa. Ini pun kasih setia Tuhan dan kebenarannya adalah abadi, kekal selama-lamanya. Dan Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang menaati, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena ada larangannya. Contohnya apa? Jangan membunuh. Berarti kalau membunuh, berarti sudah salah. Karena Tuhan telah mengatakan hal itu dalam titahnya. Untuk itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri, mematuhi, menaati perintah-perintah Tuhan, agar kita senantiasa diberkati, diridhoi, dilindungi oleh Tuhan Maha Kuasa. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu untuk pagi ini, untuk membekali kami melangkah pada hari Selasa ini. Untuk itu Tuhan kuatkan kami, berkati kami. Jika kami beraktivitas, tolong Tuhan tetap lindungi, ajari, bimbing kami, agar karya kami senantiasa bermakna dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami bermohon Tuhan, jika ada bibit atau sakit penyakit
yang ada di sekitar kami, tolong Tuhan jauhkan dari tubuh kami agar kami sehat walafiat. Seperti halnya pengaruh COVID-19 dan variannya, tolong Tuhan jauhkanlah itu sehingga kami tetap nyaman, hidup normal. Bapa di surga, kami masih bermohon berulang kali, kiranya negara kesatuan Republik Indonesia berikan kenyamanan. Walaupun ada goncangan karena terjadi musibah atau gempa bumi di Cianjur, ataupun ada banjir, ataupun ada gangguan daripada alam, untuk itu sadarkan setiap insan, setiap orang. Dan berilah kebijaksanaan buat pemimpin kami, para kepala daerah, untuk mengatasi segala hal-hal yang terjadi buat negara kami. Bapa di surga, kami bermohon kehadirat-Mu. Berilah kesatuan hati dari para pemrakarsa, pejuang, para panitia P4T dan PPPT pada pemekaran Provinsi Tapanuli. Kiranya sehati sepikir untuk bermohon berjuang agar pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Maruf Amin dapat mencabut moratorium dan mensahkan permohonan kami Provinsi Tapanuli yang sudah kami cita-citakan, kami dambakan, kami inginkan berpuluh tahun. Tolonglah Tuhan, ketuklah hati para pemimpin kami, juga para anggota dewan dan juga para menteri dari Bapak Joko Widodo Maruf Amin, sehingga apa yang kami mohonkan terkabul, terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami bermohon, kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas majua-jua anjua-jua. Ahoy. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Pertukuk Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD, Dameria Aritonang SPD, pada channel YouTube yang sangat sederhana di pagi hari Selasa ini. Tuhan senantiasa meridhoi, melindungi bersama kita. Immanuel. Horas.